Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua. Sekarang kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz Danu. Silakan disimak tausiahnya, semoga bermanfaat dan bisa menjadi amal soleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Iya, sebenarnya karir dan studi itu bisa diceritakan bahwa itu sebenarnya rizki. Rezeki dua-duanya ya Pak Ustaz? Dua-duanya rizki. Kalau istilahnya Allah baru membuka jalan karir dan juga membuka jalan studi ya, itu rizkinya emang harus ujiannya harus dihadapi di situ. Kalau momennya kita hanya memilih sudah saya karir aja atau saya studi aja, padahal jalan itu sudah dibuka oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau sudah dibuka berarti disiapkan ujian. Momennya disiapkan ujian itu ya ujian salah satunya melalui karir, salah satunya melalui studi. Jadi disikapi aja itu arif. Karena kalau kita hanya memilih satu, nanti kita bisa dikatakan oleh Allah Ta'ala sombong. Nggak gitu bersyukur, ya. Karena kurang bersyukur. Karena Allah sudah membuka, padahal juga punya keinginan kita itu juga menginginkan karir kita juga baik. Kan gitu ya. Kita juga punya keinginan studi kita juga baik. Walaupun nanti, nggak bisa bentrokan. Enggak sih, kita coba aja bermain di situ. Bermain di situ itu berarti ya studi kita kerjakan semampu kita, kemudian karir juga kita kerjakan semampu kita. Kalau momennya kita itu akhirnya ada begadang, akhirnya kita itu merasa capek, tapi merasa capek itu bukan untuk mau menghentikan salah satu halnya, nggak bisa seperti itu, kecuali memang dalam meniti dua hal tersebut itu kita ada emosional. Nah itu kalau saya emosionalnya harus dihentikan. Jadi jangan menjadikan marah itu menjadi awal salah dan dosa kita kepada Allah Ta'ala dalam meniti karir atau dalam studi. Nah ini Lara nih, ada nggak nih cerita tentang dilema ketika menghadapi, apalagi nih Lara sekarang sedang mulai naik daun nih, karirnya udah mulai bagus. Emang bisa naik daun? Kan ulat bulu, kalau waktu tertentu berubah jadi ulat bulu, jadi naik daun. Berarti gatelin dong ya? Iya, bikin gatel. Jadi ceritain dong gimana pengalaman Lara tentang situasi yang tadi kita kasih kegalauan contoh. Tadi itu. Kegalauan. Alhamdulillahnya sih karena udah juga mindset dan udah niat dari kecil, dan kebetulan nyanyi juga udah dari kecil banget, dari SD Lara nyanyi. Tapi waktu masih di Surabaya, jadi waktu pindah ke sini dan kuliah. Orang tua di Surabaya? Iya, masih di Surabaya, Lara di sini sendiri. Cuman kan emang udah diniatin juga, emang dua-duanya mau jalan sama-sama, walaupun juga terbata-bata juga, cuman alhamdulillahnya sih masih bisa konsen dua-duanya gitu. Cuman paling yang kehambatannya itu tadi karena terpisah sama orang tua, jadi kayak some part tuh ada yang kayak ngapain sih capek-capek ini kalau nggak ditemenin orang tua juga kayak nggak enak. Ada yang gitu. kosong ya, ada yang kurang ya. Kayak supportnya kayak nggak penuh, cuman via handphone doang gitu. Jadi berarti kalau momennya disupport sama Mbak Ratna kira-kira gimana? kan saya selalu support, bintang tamu selalu disupport oleh saya Pak Ustaz. Gitu ya. Tapi sebenarnya tadi saya suka lagunya Mbak Lara loh ini, karena suaranya juga bagus. Apa namanya ya? Enak gitu loh, didengar itu enak kayaknya ya. Iya. Mudah-mudahan bisa nanti kayak Mbak Ratna Listri lah. Listri sampai bikin kesetrum. Jadi paling tidak mudah-mudahan itu bisa menjadi karirnya baik ya. Jalan untuk rezekinya lah. Ya. Siapa tahu dari situ nanti Lara bisa membantu orang tua, membahagiakan orang tua ya Pak ya, jalannya lewat situ. Tapi kadang-kadang ada merasa bersalah karena kan jauh dari orang tua, terus kadang ada namanya jauh, ada miskomunikasi gitu loh Pak Ustadz, kayak gitu. Iya kan ceritanya. Kan juga posisinya kayak sekarang orang tua kan udah di umur yang emang seharusnya Clara yang harus perhatiin kan, tapi berapa? Orang tuanya umur berapa? Orang tua udah 40-an semua. Oh, nah, sudah saya umur juga ya? sama. Berarti harusnya Mbak Lara ini merhatiin kita ya? Yang lebih gitu ya, lebih dari 40. Kita ini butuh perhatian umurnya Pak. Melo banget, kalau zaman sekarang tuh melo banget. Baru 40. Ya. Terus. Tapi nggak apa-apa sih, ini kan unek-uneknya Mbak Lara. Maunya ini menyenangkan orang tua. Iya, betul. Jadi kayak kok gini banget kondisinya waktu orang tua harusnya udah
berbalik Lara yang perhatiin, tapi malah sekarang jauhan karena Lara harus masih ngejar studi sama karirnya gitu, dan berbeda kota, jadi kayak suka galaunya di situ gitu. Kalau menurut agama kita Islam itu nggak usah galau. Kalau umpamanya galau itu mirip kalau umpamanya kok begini ya begitu. Nah, sebenarnya proses yang seperti itu namanya menggerutu. Nah, memang itulah sifatnya manusia yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Manusia itu memang punya sifat yang selalu menggerutu dengan keadaan. Padahal Mbak Lara ini kan sebenarnya diberi kemudahan, yaitu karirnya ada, alhamdulillah sudah mulai jalan, studinya juga ada, nggak usah gerutu. Tapi punya niat memang besok itu mau menyenangkan orang tua. Nah, niat inilah yang nanti akan dilihat oleh Allah Ta'ala, dan itu akan istilahnya itu ditanyain nanti kalau sudah Allah mengizinkan Mbak Lara itu nanti menjadi artis. Amin. Ingat nggak artis yang top umpamanya? Ingat nggak dengan orang tua? Masih Kalau perhatian masih, nggak? iya masih perhatian nggak? Apalagi dengan kita. Iya. Gitu. Kita harus diingat-ingat sama tentang tamu nih Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz, kita nanti akan lanjutkan, dan Lara juga kalau ada pertanyaan silakan untuk Pak Ustadz. Ya baik pemirsa, untuk Anda juga kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan melalui acara Bengkel Akhlak, silakan membuat video pertanyaan, boleh direkam oleh orang lain ataupun di selfie, lalu kirim pertanyaan video Anda ke alamat email bengkel.akhlak@yahoo.com atau ke WhatsApp 0816 736 920. Kami akan kembali setelah pesan berikut, tetap di Bengkel Akhlak. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Bengkel Akhlak, dan kita masih membahas tema mengenai antara karir dan studi. Nah, kalau kasusnya Lara, sebenarnya karir dan studi itu sama-sama dijalani dan tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah karir dan studi ini ditempuh di kota yang berlainan dengan kedua orang tuanya. Sedangkan Lara di dalam hatinya masih ingin memberikan perhatian kepada orang tuanya. Pengennya sih deket-deket, nggak mau di tempat yang jauh gitu kan ya. Iya, betul. Nah, tadi nasihat Pak Ustadz, tidak boleh galau ya Pak Ustadz. Nggak boleh komplain. Nggak boleh komplain, niatkan betul sayang sama orang tua.